Halo guys, balik lagi di channel YouTube gua, My Gadget Review. Samsung akhirnya mau mengeluarkan produk terbaru mereka yang diberi judul Foldable Series. Ya kan, kalau kita ngomongin layar lipat itu sebenarnya udah dari 2-3 tahun yang lalu ya. Itu kayaknya udah jadi tren. Nah, yang bikin beda sekarang adalah di Samsung Galaxy Foldable ini mereka mengeluarkan langsung dua series ya kan, Samsung Galaxy Z Fold 3 dan Samsung Galaxy Z Flip 3. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas sedikit aja nih ya, karena memang gue belum pegang unitnya, dan nanti di video selanjutnya gue akan nge-review juga Samsung Galaxy Z Fold 3 dan Samsung Galaxy Z Flip 3. Nah, di sini gue akan ngebahas fakta-fakta unik tentang Samsung Galaxy Z Fold 3 dan Galaxy Z Flip 3. Penasaran apa aja fitur-fitur yang ditampilkan dari Samsung Galaxy Z Fold dan Z Flip 3 ini? Yuk ikutin terus review channel gue berikut ini. Samsung Galaxy Z Flip 3 ini adalah penerus dari Samsung Galaxy Flip yang pertama. Nah, dari segi desain, untuk Samsung Galaxy Z Flip 3 ini yang paling membedakan banget adalah dari cover depan. Dimana cover depannya sekarang itu 4 kali lebih lebar dari Galaxy Z Flip sebelumnya. Nah, bisa kebayang tuh kalau misalkan punya cover depan yang agak lumayan besar, kita mau lihat notifikasi dan lain-lain itu pastinya akan jauh lebih nyaman ya kan. Selain itu, Galaxy Z Flip 3 ini sekarang kalau gua lihat ya itu lebih milenial banget gitu warnanya. Itu warnanya keren-keren banget loh. Nah, di Samsung Galaxy Z Flip 3 ini sekarang ada 4 warna ya. Yang pertama adalah warna green, yang kedua adalah warna lavender, yang ketiga adalah warna cream, yang keempat adalah warna black. Nah, di sini warnanya kayaknya lebih match aja ya. Jadi kalau dilihat itu lebih fresh aja tampilannya. Dan dari segi layarnya pun Samsung Galaxy Z Flip 3 ini sudah dibekali refresh rate mencapai 120 Hz. Jadi sekarang itu kalau kita ngomongin performa, Samsung Galaxy Z Flip 3 ini sebenarnya udah semuanya ya. Kalau misalkan memang yang sebelumnya di Samsung Galaxy Z Flip itu kita ngomongnya hanya untuk desain nih, ternyata desainnya lebih bagus, tapi untuk performanya mungkin biasa-biasa aja. Nah, di Samsung Galaxy Z Flip 3 ini sekarang menjawab semuanya ya kan, desain oke ya kan, performa oke. Terus untuk nilai prestisnya itu juga dapat. Sekarang gua akan ngebahas dari segi performa, di mana Samsung Galaxy Z Flip 3 ini dibekali dengan prosesor Snapdragon 888 dengan fabrikasi 5 nanometer. Menurut gua dengan prosesor yang udah keren ini, kalau misalkan untuk aktivitas sehari-hari, sosial media, bahkan bermain game, itu harusnya udah nggak ada masalah banget. Selain itu, untuk kualitas speakernya, Samsung Galaxy Z Flip 3 ini dibekali dengan stereo speaker. Jadi hasilnya itu juga bakal lebih baik ya. Nah, ini yang berubah sekarang itu, kalau misalkan kemarin orang mikirnya foldable itu ringkih, terus nggak bisa kena air dan lain-lain. Nah, di Samsung Galaxy Z Flip 3 ini sekarang dibekali dengan IPX8 ya kan, dimana untuk ketahanan airnya itu bisa dimasukkan ke dalam air 1,5 meter dengan durasi maksimal 30 menit. Tapi kalau menurut gua sebenarnya kalau foldable screen, meskipun emang nggak dimasukin ke dalam air, kalau misalkan kena cipratan dan lain-lain itu udah oke banget ya. Apalagi kalau misalkan dipakai lagi musim hujan kayak gini. Jadi sebenarnya kita nggak usah khawatir tuh, karena di Galaxy Z Flip 3 itu udah ada perlindungan IPX8. Dan di garis bawahi ya, untuk perlindungan IPX8 itu hanya di air aja dan nggak termasuk debu. Oke, sekarang kita bahas dari segi kamera. Samsung Galaxy Z Flip 3 ini dibekali dengan dua lensa kamera di belakang ya, masing-masing mempunyai megapiksel 12 megapiksel. Untuk yang kamera utama itu beresolusi 12 megapiksel wide dengan OIS. Nah, untuk kamera kedua itu beresolusi sama juga 12 megapiksel ultra wide. Nah, untuk di kamera depannya itu dibekali dengan 10 megapiksel. Dan tak lupa juga untuk Samsung Galaxy Z Flip 3 ini, untuk di cover lensanya, ya lensa kameranya itu, dia sudah dibekali perlindungan Gorilla Glass DX Plus ya kan. Jadi kalau misalkan kayak kena baret atau disaku di kantong, itu lebih aman ya, jadi tahan terhadap gores-goresan halus kayak gitu.
Dan untuk perlindungannya sendiri, Samsung Galaxy Z3 ini dibekali dengan Gorilla Glass Victus. Jadi harusnya lebih aman ya dari segi perlindungan, durability dan lain-lain itu sudah aman banget. Samsung Galaxy Z3 ini dibekali dengan dua kapasitas memori ya. Yang pertama adalah RAM 8GB internal 128 dan yang kedua adalah RAM 8GB internal 256. Dan untuk baterainya sendiri, Samsung Galaxy Z Flip 3 ini dibekali dengan 3300 mAh ya, dengan bawaan fast chargernya itu 15 watt. Dan yang terakhir, gua akan ngebahas soal masalah harga ya. Nah, untuk harga dari Samsung Galaxy Z Flip 3 ini sebenarnya agak mezing aja ya, agak gimana gitu, surprising aja gitu ya, karena memang sebelumnya Samsung Galaxy Z Flip yang pertama itu sampai di harga 20 juta lebih ya. Tapi di Samsung Galaxy Z Flip 3 ini, untuk yang varian 8 128GB itu dibanderol dengan harga 14.999. Keren nggak? Nah, untuk yang varian 8256 itu dibanderol dengan harga 15.999. Oke, itu tadi untuk sekilas ya fakta-fakta menarik dari Samsung Galaxy Z Flip 3. Nah, sekarang gua lanjut ke Samsung Galaxy Z Fold 3. Samsung Galaxy Z Fold 3 ini adalah penerus dari Samsung Galaxy Z Fold 2 yang dirilis tahun lalu ya. Perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan itu banyak banget di Samsung Galaxy Z Fold 3 ini. Kalau gua ngomongin dari segi desain, ini desainnya sama ya. Jadi desain yang sekarang itu lebih ikonik, terus untuk pilihan warnanya juga lebih fresh ya kan. Jadi kalau misalkan dipakai untuk milenial ataupun kalangan, ya intinya semua kalangan lah itu bisa ya. Karena memang untuk seri foldable sekarang itu nggak hanya menyasar ke kaum-kaum elit atau kaum-kaum sultan, tapi ke semua kalangan itu bisa banget ya, termasuk untuk kalangan milenial. Makanya di Samsung Galaxy Foldable yang sekarang itu diciptakan dengan warna-warna yang lebih fresh. Samsung Galaxy Z Fold 3 ini membawa ukuran layar yang sebenarnya sama ya dengan generasi sebelumnya Samsung Galaxy Z Fold 2. Yang membedakan adalah di cover depan itu sudah disematkan 120Hz untuk refresh rate-nya. Jadi maupun cover depan, terus bagian intinya itu sudah dibekali refresh rate 120Hz. Jadi kalau untuk secara performa ini udah keren banget lah ya. Untuk scrolling, sosial media, main game dan lain-lain itu udah lancar banget di Samsung Galaxy Z Fold 3 ini. Dan dari segi performa, Samsung Galaxy Z Fold 3 ini dibekali dengan prosesor Snapdragon 888 ya dengan fabrikasi 5 nanometer. Ini sih sedikit agak ada peningkatan ya dari generasi sebelumnya yang berfabrikasi 7 nanometer. Nah, sekarang itu dari segi prosesor pun udah diperbaiki. Nah, untuk kapasitas sendiri Samsung Galaxy Z Fold 3 ini itu dibekali dengan dua kapasitas ya. Yang pertama adalah RAM 12 internal 256GB dan yang kedua adalah RAM 12 internal 512GB. Nah, ini enak nih ya, jadi bisa opsional nih. Kalau yang di generasi sebelumnya itu malah turun ya 256GB, padahal Fold yang pertama itu malah 512. Nah, sekarang di Fold 3 ini kita akan dikasih dua pilihan tuh, mau 256 atau 512 sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk baterainya sendiri Samsung Galaxy Z Fold 3 ini dibekali dengan 4400 mAh ya dengan pengecasan fast charger 25 watt. Samsung Galaxy Note series dengan S Pen-nya itu sudah biasa. Samsung Galaxy S series dengan fitur S Pen di S21 Ultra itu menurut gua udah luar biasa banget. Nah, sekarang di Samsung Galaxy Z Fold 3 ini dia juga sudah support S Pen. Keren nggak tuh? Nah, kalau untuk di Galaxy Z Fold 3 ini itu ada dua tipe ya sebenarnya. Jadi yang pertama itu ada S Pen-nya untuk Fold Edition dan yang kedua adalah di S Pen Pro. Nah, untuk yang di fitur S Pen Pro itu dia bisa Air Comment sama Air Action ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin punya S Pen di Samsung Note terus dipakai di Fold itu memang nggak bisa ya, karena di S Pen-nya itu memang khusus untuk Fold series aja. Menurut gua ini udah perubahan yang sangat luar biasa banget ya. Dan sekarang itu untuk
Note ya, terutama ya, itu nggak hanya dipakai di Note series, tapi Fold series, S series, semuanya udah support S Pen. Jadi ini sangat menunjang banget buat produktivitas sehari-hari. Terus untuk kamera, Samsung Galaxy Z Fold 3 ini dibekali dengan 3 kamera ya. Jadi sebenarnya sama nih, sama dengan sebelumnya. Tapi yang membedakan di sini adalah di Samsung Galaxy Z Fold 3 ini dibekali dengan under display kamera. Nah, ini keren nih. Jadi under display kamera itu ketika kita menggunakan untuk nonton atau browsing dan lain-lain, itu kamera di dalamnya itu bener-bener nggak kelihatan tuh, dari transparan. Nah, untuk kamera belakangnya itu dibekali dengan 12 megapiksel wide dengan fitur OIS ya. Terus 12 megapikselnya ultra wide dan 12 megapiksel telephoto. Nah, untuk di kamera cover depan itu dibekali dengan 10 megapiksel. Nah, untuk kamera di dalamnya yang under display tadi itu dibekali dengan 4 megapiksel. Nah, ini sebenarnya teknologi baru ya dari Galaxy Fold yang sebenarnya juga gua tunggu-tunggu dari sebelum-sebelumnya. Itu memang sudah ada isu sebenarnya. Jadi Samsung akan membuat kamera under display. Nah, mungkin di Galaxy Z Fold 3 ini adalah yang pertama kali ya meluncurkan fitur kamera under display. Untuk perlindungan lensa belakang, Samsung Galaxy Z Fold 3 ini sama ya, dibekali dengan Gorilla Glass DX. Dan untuk perlindungan cover dan layar itu dibekali dengan Gorilla Glass Victus ya. Dan untuk material frame di Samsung Galaxy Z Fold 3 ini dibuat dari bahan aluminium yang paling baik di kelasnya sekarang ya. Jadi memang benar-benar Samsung ini udah memperhatikan dari segi build quality, dari segi fitur, dari segi ketahanan, dan lain-lain. Nah, selain itu juga Samsung Galaxy Z Fold 3 ini dibekali dengan IPX8 ya, yang tadi gua jelasin di Samsung Galaxy Z Flip 3. Jadi kedua smartphone ini sudah sama-sama dibekali dengan rating tahan air. Untuk terakhir yang akan gue bahas di Samsung Galaxy Z Fold 3 ini adalah harga. Dimana harga Samsung Galaxy Z Fold 3 ini menurut gua pribadi memang masih mahal sih ya, tapi kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya itu nggak sampai 30 juta. Lebih tepatnya adalah Galaxy Z Fold 3 ini dibanderol dengan harga 24.999 untuk varian RAM 12GB internal 256GB. Sementara untuk RAM 12 internal 512GB itu dibanderol dengan harga 26.999. Gimana? Keren nggak sekarang? Jadi kalau misalkan mindset orang-orang pada umumnya Fold itu harganya mahal untuk kalangan sultan dan lain-lain. Nah, sekarang itu kalau menurut gua udah worth it banget ya. Jadi hampir semua kalangan pun bisa menikmati experience dari foldable seriesnya Samsung. Nah, itu tadi fakta-fakta seputar Samsung Galaxy Z Flip 3 dengan Samsung Galaxy Z Fold 3 ya. Dan tak lupa juga kedua smartphone ini juga sudah dibekali dengan fitur 5G ya. Oh ya, untuk kalian nih yang mau pre-order ya Samsung Galaxy Z Fold 3 dan Samsung Galaxy Z Flip 3 itu sekarang udah tersedia ya di galaxylaunchpad.com. Langsung masuk aja tuh ke situ. Nah, nanti itu di situ banyak banget promo-promo yang ditawarkan dari Galaxy Launchpad ya. Salah satunya adalah cashback e-voucher senilai 1.500.000 untuk Galaxy Z Fold 3 dan 1 juta rupiah untuk Galaxy Z Flip 3. Dan selain itu juga ada tambahan cashback bank up to 1 juta rupiah. Nah, selain itu juga ada installment 0%, ada yang sampai 24 bulan ya. Dan tak lupa juga dapat bonus langsung ya, Samsung Care Plus selama 1 tahun untuk kedua tipe foldable tersebut. Jadi tunggu apa lagi, segera pre-order mumpung promonya masih banyak banget ya. Dan mungkin untuk penjelasan yang tadi gua jelasin itu masih ada yang kurang ya dari segi spesifikasi atau mungkin fitur-fitur dan lain-lain. Teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar ya. Nah, untuk di review selanjutnya itu nanti gua akan review detail tuh dari Samsung Galaxy Z Fold 3 dan Samsung Galaxy Z Flip 3. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel gue selalu berkembang dan selalu mendapat informasi terupdate seputar smartphone, terutama brand Samsung ya. Baik, Gadget Review pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.